Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini teman-teman saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat, maksud saya bagaimana cara membuat sistem static root di DNS. Lebih tepatnya static root antar router dengan menggunakan CLI. Oke, let's go. Jadi teman-teman, yang pertama ini saya akan pakai Oracle. Oracle apa? Maksud saya pakai DNS3. Jadi pertama saya buka pakai VirtualBox dulu. Ini sebenarnya fungsinya cuma biar gak berat aja, jadi kayak pakai virtual, ya istilahnya kayak laptop di dalam laptop Oracle. Nah, terus saya buka Genesis3. Ketika teman-teman langsung buka Genesis3 juga gak apa-apa, Genesis3 nya langsung dibuka. Oke, tampilan awalnya akan seperti ini. Tapi bentar, kita lihat dulu apakah sudah nyala. Sepertinya belum, atau karena belum buat file baru. Nah, teman-teman bisa buat file baru di kiri, terus kasih misalnya namanya static root system. Nah, misalnya gini. Oke, kita klik oke. Dan voila. Bentar. Ya, masih ini. Ini apa ini? Oh, loh. Tadi barusan udah buat loh. Ya, sebentar-bentar. Kita buat file baru lagi. Ya. Di desain projectnya nggak ada, berarti ini tadi nggak jadi berarti. Static. Nah, misalnya saya buat gini. Dan ya ini kayak udah masuk deh. Ya ini kayak udah masuk, tapi DNS3 VM-nya belum masuk ya. Oke, kita tunggu dulu karena saya pakai VirtualBox. Jadi secara gampangnya itu nanti itu static root tuh kan misalnya nih ada router sama router. Kalau misalnya udah kita sambung kabel, otomatis dia udah nyambung. Nah, cuma kalau misalnya kita buat router ketiga lagi, router yang ketiga. Jadi kalau mau nyambungin router satu ke tiga itu nggak bisa kan, dia harus melewati router dua. Karena kan kabelnya dari router satu ke dua, terus router dua ke router tiga. Nah, jadi sekali gampangnya kalau misalnya datanya mau lewat kabil, jadi dia harus lewatin router 2. Nah, di situ kita akan mengatur sistem static rootnya. Nah, dari namanya aja static. Jadi dia kayak lebih ke arah manual. Beda kayak dynamic yang dia lebih fleksibel. Jadi pertama, teman-teman, ini saya ada microbit 7, versi 7, mikrotik versi 7, bentar. Ini namanya salah ya. Mikrotik tuh kok pakai pakai C, pakai K, bentar, saya ganti dulu ya. Edit. Ini kan. Oke. Y and oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada, nah bisa tambahin di sini. Kalau misalnya teman-teman nggak ada router di KNS, teman-teman bisa download kayak file router, terus kayak dimasukin ke GNS. Cuma itu caranya agak ribet kalau misalnya bener-bener kayak nggak terlalu paham soal GNS3. Jadi teman-teman bisa nanya AI ataupun teman-teman bisa nyari tutorial tentang itu ya. Soalnya emang tutorial video ini sebenarnya buat static root doang. Jadi microbit, misalnya kita buat sistem paling gampangnya. Jadi misalnya ada microbit 2 gini, terus ditambah bentar, coba misalnya view-nya kita ini snap gitu kan. Nah, ini enak nih. Jadi misalnya ada mikrotiknya 2, terus kita tambah PVC-nya pakai GNS aja. Nah, misalnya gini, coba tak duplicate. Nah, terus kita kasih kabelnya. Di sini ether 2, ether 0, ini ether 1, ether 1, ether 2, ether 0. Nah,
Terus selanjutnya teman-teman bisa nyalain ya. Ini kita baru persiapan doang. Sebenarnya bisa langsung teman-teman select all terus misalnya dinyalain bisa cuma nggak bisa kan? Bisa. Nah, udah nyala teman-teman bisa double klik. Nah, dia nanti masuk ke CLI command line interface. Nah, itulah. Jadi misalnya saya masukin ke ini juga sekalian. Nah, divisi 1 divisi itu juga dibuka aja. Nah, gini. Oke. Jadi secara simpelnya saya mau mikrotik saya ini bisa mengakses daerah yang sebelah sini, area yang sebelah sini. Nah, karena sebenarnya mikrotik ini cuma bisa mengakses area sini doang, karena yang nyambung kabel pun ya sini-sini doang. Ya sama ini. Jadi dia nyambungnya sini ke sini, sini ke sini. Otomatis dia nggak bisa memberikan, nggak bisa mengirimkan sesuatu ke area sini karena istilah mengirimnya itu maksudnya kita nggak bisa ping area sini. Nah, bagaimana caranya? Nah, makanya kita akan membuat konfigurasinya. Tapi ini aduh masih macet banget ya. Adapun ada juga konsep yang kayak gini teman-teman ya. Misalnya saya kasih satu lagi deh. Jadi ada juga yang dia itu ini saya kasih misalnya mikrotik yang ketiga RBE3. Nah, jadi dia misalnya nih detektor 3 per 1 terus dari divisi ini servernya Genes ya aja biar enak. Terus ini tambah lagi Ethernet, kabel Ethernetnya. Nah, kalau misalnya konsep kayak gini nih, nah otomatis ini routingnya banyak karena misalnya saya mau yang dari sini bisa mengakses dari sini, jadi saya harus static route dari sini ke sini. Nah, dalam konsep static route dia ada konsep timbal balik dan itu hukumnya wajib, karena kalau misalnya nggak ada timbal baliknya, misal nih saya udah nargetin nih static route-nya dari RP1 ke RP3 nih, udah selesai, saya udah buat konfigurasinya di sini, tapi pas saya coba nggak bisa. Kenapa? Karena dari sini belum di static route yang ke router port 1. Nah, jadi dia harus ada timbal balik biar lancar gitu. Nah, jadi ini nanti banyak ya. Jadi static ini ke sini, 3 ke sini, terus ya udah kayak gitu doang deh. Sama microbitnya yang kedua tuh yang dari sini ke sini, sama sini ke sini. Nah, gitulah. Cuma kita agak pakai yang ini dulu teman-teman karena terlalu ribet. Oke, aku sudah kebuka. Masih lama sekali. Bentar ya guys, kita cut dulu. Oke teman-teman, ini udah ke load. Jadi dia nanti tampilannya kayak gini. Cuma tadi lama banget aku ngeloadnya. Jadi kalau dia kayak gini teman-teman tulis admin, terus passwordnya 0, nggak ada apa-apa. Nah dia langsung masuk kayak gini. Teman-teman pencet N, Y, terus pencet Q. Nah di sini ada new password. Jadi teman-teman ganti 123. Gak apa-apa sih, terserah, password itu sebenarnya opsional. Nah ini juga nih. Ntar admin passwordnya 0, terus langsung YQ, dia langsung ke skip. Nah kayak gini ya, ini sekalian ya teman-teman, PC 1 sama PC 2 nya dibuka. Nah dia nanti langsung kekumpul jadi satu kayak gini. Nah pertama kita mau ngasih IP dulu yang mikrotik 1 ini. Kita kasih IP ya, IP yang antar router ke PC yang pertama dan router ke PC yang kedua. Jadi yang pertama kita IP address nah sama dengan, nah sebenarnya ada cara gampangnya teman-teman kalau mau kayak gini. Sebenarnya IP tab, nah address tab, add tab sama address. Nah jadi bisa langsung tab-tabin aja. Nah ya, jadi teman-teman pencet tab yang ada di keyboard itu. Nah cuma kalau saya sih biasanya IP add. Nah jadi ya langsung saya singkat, semuanya udah jadi satu. Nah coba biar nggak bingung, IP tab address tab add tab address tab. Nah
Pertama kita bakal naruh di sininya IP-nya 10 aja kali. 10 titik 10 titik 10 titik 1 slash, karena cuma dua routernya jadi kita kasih 30 aja. Dan interface ether. Nah, karena di sini misalnya bingung nih, ini tadi kabelnya yang kemana, ke berapa gitu. Nah, terus saya view, terus ini ada show height and interface labels. Nah, di sini udah kelihatan. Jadi, oh ya, jadi microbit ether 1. Ya, berarti ether 1. Dan that's it. Kalau misalnya kita IP address print, nah nanti dia bakal muncul tuh, sudah kedaftar. Kalau misalnya GUI itu ya kalau misalnya pakai Winbox itu ya biasanya langsung kedaftarnya kayak bentuk tabel. Cuma di sini kita harus pakai bentuk perintah gitu. Dan satu lagi kita buat satunya lagi address. Nah, satunya buat yang untuk ke bawah. Untuk PVC kita pakai 192.168 aja. Titik 10.1 gitu aja ya. 24 ether 2. Nah, kita balik ke PVC 1. Ya bukan balik, maksudnya kita pergi ke PVC 1. Pertama kita tulis IP untuk PVC kita. Kita di 10. Nah, berarti yang sekarang titik 2/24. Sekarang kita masukin gateway. Gateway itu anggapannya ya ya ini ya address yang ada di mikrotik ini kita masukin aja gitu. Ya sebenarnya ya penjelasan aslinya sih bukan gitu sih, cuma saya biasanya kalau misalnya nanggepin kalau misalnya gateway untuk PVC untuk VC untuk PC astagfirullah, untuk PC-nya saya pakai yang ini, ya maksudnya anggapan aja gateway-nya tuh yang tadi mikrotiknya itu tadi itu karena emang PC ke mikrotik gitu, jadi mikrotiknya itu gateway-nya. Enter. Nah, dia nanti langsung cek for duplicate address. And kalau misalnya kita show IP, dia udah muncul tuh. Jadi gateway-nya udah apa? Coba kita ping buat ngetes. Jadi kita ngetes. Nah, kalau misalnya PC-nya ini kan tadi titik, coba kita titik satu karena kita mau coba ngirim sesuatu lah istilahnya. Itu udah bisa jadi udah tersambung. Ngecek tersambung atau tidak ya, mungkin lebih cocok gitu ya. Oke, sekarang kita pergi ke mikrotik 2 sama address add address terus sama dengan 10.10.10.2 untuk sekarang ya, karena yang ini tadi udah dipakai titik 1, sekarang ini titik 2. 24 interface ether 2 kayak ya, ether 1 sorry 1. Nah terus satunya lagi ada cara gampangnya lagi teman-teman, pencet apa sih namanya, tombol atas bawah kanan kiri itu loh yang ada di sebelah kanan, yang bawahnya shift. Kalau misalnya teman-teman tekan tombol yang panah atas itu, nah dia langsung otomatis ngambil yang kita ketikan yang sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal hapus, nah kita tinggal tambah 92 192.168 titik 20.1 slash 24 interface ether 2 berarti. Nah sudah selesai, kita pergi ke kita pergi ke PC, apa ngomongnya PVC man, IP itu 92.168.20.2 slash 24, gateway-nya 192.168.20.1. Oke, kita ping, apakah sudah tersambung? Iya, sudah tersambung. Nah, jadi yang dimaksud static root itu, yang dimaksud oleh static root itu, jadi mikrotik, apakah bisa kita menyambungkan mikrotik ke PC2? Coba kita cek. Kalau misalnya kita ping area situ, area 192.168, jadi 20.2, jawabannya adalah tidak bisa, karena no root to host. Nah, perbandingannya kalau misalnya kita ping yang udah tersambung itu, yang di PC yang udah tersambung sama mikrotik 1, nah dia akan berbentuk seperti itu kayak angka-angka, dan ya pernyataan kalau misalnya udah tersambung. Nah, bagaimana caranya? Jadi pertama teman-teman bisa klik IP C, kayaknya saya agak lupa guys, IP root at ya seperti ini, dst address
DST address ini adalah alamat yang mau kita sambungkan. Tujuan alamat. Jadi kita tujuan alamat itu yang PC2. Jadi kita tulisnya 192.168.20. Nah, bukan titik 2 ya teman-teman. Karena kita mau ngambil areanya, bukan lebih ke arah spesifik. Kita mau ngambil areanya. Jadi areanya itu titik 0 langsung aja, 124. Dan gateway-nya adalah, nah, gateway-nya. Nah, mungkin ada beberapa orang bingung, gateway itu sebenarnya apa sih? Nih, misalnya nih, saya mau mau ini ya, coba ngirim sesuatu. Ini kenapa mau pindah? Misalnya saya mau ngirim sesuatu, ada file, anggap aja kayak gitu. Ada file, kita kirim lewat sini, kabel, taruh sini. Nah, secara gampang ya, di mana pintunya? Jadi file ini akan melewati, istilah ini bangunan. Nah, di sini itu pintunya. Pintu di sebelah sini itu adalah gateway. Nah, dia pas file masuk, dia masuk ke pintu. Wah, baterai low guys. Jadi masuk ke pintu, terus masuk ke sini ke bawah. Nah, oke, kita akan buat seperti itu ya teman-teman. Jadi gateway satu itu berarti gateway 10.10.10.2 ya kan. Nah, sekarang kita balik ke mikrotik 2. Nah, kita buat timbal baliknya. Jadi kita sama root IP root add apa set 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 dst address nya itu ke dst, ini dst bisa langsung dah. Iya, dst address-nya ke 192.168.10.0/24 dan gateway-nya adalah 10.10.10.1 di sebelah sini nih. Ini ya sini. Oke, numbers. Sepertinya ada yang salah teman-teman. Soalnya ada numbersnya. Bentar. Ctrl C. IP root at address. Nah, ya benar-benar IP root at dst. Ya benar berarti. Pakainya at 10.0/24. Get-nya 10.10.10. Ya, oke. Sebentar ya teman-teman. Ini harus ku jaga juga biar baterainya nanti tiba-tiba mati. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi ini tadi gateway-nya udah masuk. Kita coba cek ya. Jadi teman-teman bisa tulis IP root friend. Ya sebenarnya root itu nulisnya bukan gini ya. Root itu kayak gini nulisnya friend. Nah, jadi dia udah masuk. Oke, kita coba ya. Ping. IP-nya tadi dari seberang itu 192.168.10.2. Nah, dia udah bisa masuk guys. Jadi secara gampangnya IP tour tuh kayak gini ya guys ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap videonya bakal bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Dan jelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.